Army bingung atas tanggapan Suga terhadap kekhawatiran fans muda tentang perbedaan usia mereka. Selama siaran langsung baru-baru ini, Suga bertemu dengan penggemar untuk berbicara tentang segala hal, mulai dari tatonya hingga Lollapalooza. Membaca komentar dari Army, satu hal mengarah ke hal lain ketika penggemar yang lebih muda mulai bertanya kepadanya tentang apa yang dia pikirkan tentang perbedaan usia yang besar dengan mereka. Suga membaca komentar, "Bagaimana dengan perbedaan usia 17 tahun?" Respon cepat Suga telah menggelengkan kepalanya sangat lucu dan menunjukkan betapa dia ingin anak-anak tetap fokus pada apa yang benar-benar penting. "Jadi, kamu seorang anak sekolah dasar? Silakan hadiri sekolah dasar," kata Suga. "Kita bisa berbicara baik-baik saja setelah kamu menjadi sedikit lebih tua. Seorang siswa harus bertindak seperti seorang siswa," kata Suga. Army lain yang sedikit lebih tua memiliki kekhawatiran yang sama, dan Suga juga memberi mereka jawaban yang cepat. "Kalau perbedaan usia 9 tahun? Sepertinya kamu berusia 21 tahun, jadi kamu pasti seorang mahasiswa, bekerja keras di sekolah," kata Suga. Mungkin komentar paling lucu datang dari Army berusia 11 tahun yang bertanya pada Suga apakah dia bisa memanggilnya Ajusi, istilah yang digunakan untuk pria atau paman yang lebih tua. "Tolong panggil aku Ajusi, aku nyaman dengan itu," kata Suga. Yang kedua, V BTS bersinar di Bandara Incheon, tapi inilah kenapa seorang anggota staf juga mencuri hati netizen. Kemanapun V pergi, dia menjadi acara utama dan semua mata tertuju padanya apapun yang terjadi. Tapi ada kesempatan langka di mana orang-orang di sekitarnya juga menarik perhatian penggemar, terutama ketika mereka bereaksi saat melihatnya. Hal yang sama terjadi setelah seorang anggota staf di bandara mendapat perhatian saat V berangkat ke Amerika melalui Bandara Incheon. Tentu saja, begitu V tiba di bandara, dia merebut hati semua orang yang melihatnya. Bahkan dengan pakaiannya yang unik, ia tampak seperti seorang supermodel yang berjalan langsung di atas catwalk di salah satu acara model terbesar di dunia. Bahkan saat berjalan di bandara, V memikat hati Army dan media saat ia mengubah Bandara Incheon menjadi catwalk pribadinya. Tapi seganteng dan menggemaskannya V, ada yang lain yang menarik perhatian penggemar dan petugas bandara yang memeriksa V. Ketika V tiba di mejanya, wanita itu dengan manisnya memutuskan untuk bersembunyi di balik postingannya setelah melihat banyak sekali media yang mengambil gambar. Dia juga tampak menatap V saat sang idola menyapa semua penggemar dengan manis. Tapi saat orang di depan V melewati penghalang, wanita itu mencuri hati para Army. Saat V terus melambit pada pers, wanita itu dengan cepat memasang tanda untuk media dan sepertinya dia tersenyum dengan sorot matanya. Saat giliran V, wanita itu benar-benar hormat dan membiarkan sang idola melewatinya dengan cepat. Bagaimanapun dia hanya manusia, saat V berjalan, dia terus melakukan kontak mata dengan media sebelum dengan cepat berbalik dan melihat idola itu berjalan. Ketika video V di bandara diposting, beberapa netizen tidak bisa berhenti memandangi wanita itu, menambahkan betapa ikoniknya dia saat itu. V BTS mungkin adalah superstar global, tapi orang-orang di sekitar mereka selalu mendapatkan perhatian, bahkan kalau mereka hanya staff. Sementara beberapa orang mungkin bingung dengan anggota BTS, wanita di bandara ini benar-benar memperkuat status ikoniknya dengan reaksinya. 3. Bagaimana koleksi seni RM membawakan kenyamanan dan memotivasinya untuk menjadi orang yang lebih baik. RM telah menjadi pelindung seni dalam beberapa tahun terakhir, baik dalam tur dunia bersama BTS, liburan pribadi, atau bahkan rehat sejenak di rumah. RM selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi museum dan galeri seni. Di Twitter dan Instagram, RM membagikan foto berbagai museum seperti Chinati Foundation, Museum of Fine Arts, Menil Collection, dan National Gallery of Art. Tahun lalu, saat berbicara dengan Vogue Korea, RM menjelaskan kenapa dia begitu sering mengunjungi galeri dan museum. "Ketika kami pergi ke luar negeri, kami tinggal di kamar hotel kami kecuali ketika kami kerja. Satu-satunya tempat yang bisa aku kunjungi adalah museum. Aku pikir fakta bahwa melukis adalah bidang yang sama sekali berbeda membuatnya lebih menyenangkan. Dalam hal melukis, aku bisa jujur tentang emosiku. Kalau bicara soal musik, sulit untuk membiarkan diri cemburu karena ada begitu banyak musisi hebat dan talenta baru. Juga, pelukis punya karir yang sangat panjang. Beberapa mengadakan pameran tunggal pertama mereka usia 40 tahun, dan beberapa tidak menjual satu lukisan pun sampai mereka berusia 60 tahun. Tapi aku memulai debut pada usia 19 tahun, dan orang memberitahuku bahwa aku mewakili negaraku sekarang pada usia 27 tahun, dan orang-orang bertanya padaku, apa yang akan aku lakukan selanjutnya? Sepertinya aku telah melampaui di mana aku seharusnya berada pada titik ini dalam hidupku. Itu sebabnya aku ingin punya umur panjang seperti pelukis."
Ketika aku mengunjungi galeri seni, waktu seperti berhenti dan aku dapat merenungkan diriku sendiri, kata RM. Kini, RM bukan hanya pengunjung museum, tapi juga kolektor seni. RM melalui The New York Times mengatakan, "Kupikir ada sesuatu yang bisa aku tawarkan sebagai orang luar dari industri seni." RM sekarang ditampilkan di The New York Times dalam sebuah karya berjudul RM Boyband Superstar merangkul peran baru Art Patron. RM juga telah merangkul peran pendukung seni meminjamkan patung kuda terakota oleh seniman Korea Kwon Ji-kyu ke Seoul Museum of Art retrospektif yang berlangsung hingga Mei pada tahun 2020, menyumbangkan 100 juta won ke Museum Nasional Seni Modern dan Kontemporer agar dapat menerbitkan kembali buku-buku seni yang sudah tidak dicetak lagi dan mendistribusikannya ke perpustakaan. Dewan Seni Korea, sebuah badan yang berafiliasi dengan pemerintah, kemudian menobatkan sebagai sponsor seni tahun ini. "Kami sangat senang RM yang memiliki pengaruh global yang tinggi adalah seorang pecinta seni," kata Direktur MNCA, Yeon Bumo dalam sebuah email, tulis The New York Times. Dalam wawancara tersebut, RM mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya tentang koleksi seni. Dia cenderung mengoleksi karya sesama seniman Korea, khususnya dari generasi yang hidup melalui Perang Korea, kediktatoran militer, dan kerawanan ekonomi yang luar biasa. RM mengatakan, "Aku bisa merasakan keringat dan darah mereka," kata RM, menghubungkan mereka sebagai manusia yang mencoba mempresentasikan karya seni mereka di dunia. Ketika diminta untuk mendefinisikan seleranya dalam seni, RM mengungkapkan bahwa ia tertarik pada seni tentang keabadian dan itu datang karena aura cepat dan sibuk dari industri K-pop ini. Jadi, koleksi seni RM adalah mayoritas seniman besar mendiang di Korea. Tapi itu semua membawa kenyamanan yang signifikan bagi sang idola. RM mengatakan, "Aku merasa seperti mereka memperhatikanku, aku termotivasi, aku ingin menjadi orang yang lebih baik, orang dewasa yang lebih baik, karena ada aura yang berasal dari karya seni yang dipamerkan." Dalam kesendiriannya, RM mencari persahabatan melalui para seniman, melalui karya-karyanya yang dikumpulkan saat ia bahkan berbicara dengan mereka. Dia merasa mereka membantunya menjadi orang yang lebih baik. RM mengatakan, "Ketika merasa lelah atau kecewa, aku kadang berdiri di sana dan berbicara dengan mereka." Berdiri di depan lukisan cadangan karya Yoon, RM mengatakan, "Tuan Yoon, itu akan baik-baik saja kan?" RM berharap orang lain juga mengalami perasaan yang sama seperti yang dia rasakan melalui seni. Jadi, dia baru-baru ini mengungkapkan rencananya untuk punya pameran seni publiknya sendiri. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.